TSM yes. Bahkan lebih kalau ada kata-kata lain barangkali ditambahkan lah. Brutal, tidak bermoral, karena melanggar etika ya. Iya. Saya kira tidak perlu jadi orang terlalu pintar untuk melihat itu adalah TSM. Oke. Jauh lebih mahal, dan menurut saya ini brutal. Maka saya katakan pemilu kali ini adalah pemilu paling brutal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tim IT dari Direktorat Pengamanan dan Pengawalan Suara Amin. Jadi mereka mengumpulkan dan menghitungkan data secara manual. Jadi membeberkan fakta. Ternyata Prabowo suaranya tidak pernah sampai 50%. Jadi suaranya Prabowo yang dihitung oleh tim Amin bahkan belum mencapai 50% lebih. Baik, langsung saja kita lihat videonya ya. Ini dibeberkan langsung di podcast Refli Harun. Apa yang kira-kira mau disampaikan, ternyata ada hal yang menarik langsung ya. Kita menurut hitungan beliau bahwa Prabowo tidak pernah mencapai 50%. Tapi sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bro. Waalaikumsalam warahmatullahi Jadi wabarakatuh. biar kita clear ya. Itu Mas Agus, Bro Agus masuk tim Amin juga? Iya, saya di Direktorat Pengamanan dan Pengawalan Suara. Oke, Direktorat Pengamanan dan Pengawalan Suara. Dan ada hitungan suara yang jadi di situ kita punya aplikasi yang namanya DA4E, Dashboard Anies for Indonesia, dan itu kita merecord C1 hasil sejak hari H dan juga hari-hari berikutnya. Hari-hari berikutnya itu semakin banyak karena ada banyak mereka memiliki rekap-rekap baik di kecamatan di mana itu dikirim ke kita, sehingga itu semakin hari semakin banyak berasal dari relawan-relawan kita. C hasil plano. C hasil plano. Dan sampai sekarang presentasinya berapa sudah? Jadi sebenarnya kalau C hasil masuk itu udah banyak, lebih dari 400-500 ribu. Tapi semuanya itu kita entry dengan cara kita baca secara manual oleh tim di posko. Jadi kita tidak pernah mengambil data dari manapun, kita baca dari C hasil itu dengan bacaan manual, lalu kemudian kita entrykan. Sampai sekarang itu sudah 132.279 TPS. Ya memang masih banyak, tapi tim sendiri sudah mengumpulkan 400 sampai 500. Lebih. Dari terus saja masuk itu udah lebih dari 500 ribuan TPS itu. Cuman belum semuanya berhasil divalidasi, verifikasi, di entry belum. Iya, karena model entry-nya manual ya. Manual. Kenapa? Karena gini. Karena ada C1 yang kita temukan itu berasal dari report beberapa auditor yang mereport ke kita, itu mereka menemukan tanda tangannya itu sudah banyak mengalami perubahan. Jadi itu tidak mungkin Nah, kita sudah mendengar ya paparan dari tim Direktorat Pengawalan Suara dari Amin. Coba kita lihat faktanya, apakah benar seperti itu di website DA4E. Nah, kalau kita lihat ya di website DA4E, yaitu ini website pengawalan suara dari Amin. Jadi di sini persentase suara yang sudah masuk itu mencapai 17%. Di sini kelihatan sekali bahwa suara Prabowo Paslon 02 48,7%, sedangkan Amin 38,5% dan Ganjar Pranowo 12,9%. Ada beberapa suara plano hasil yang diragukan tanda tangannya sehingga tidak dimasukkan ya ke dalam perhitungan dari tim pengawalan Amin. Jadi ini bisa diadu nanti dengan hasil real account dari KPU ya. Jadi kalau kita lihat real account KPU jelas ya, itu persentasenya Prabowo 58%, tetapi kita sudah melihat bahwa ya, suara dari Paslon 02 selalu berubah ya. Jadi melonjak, terjadi penggelemungan suara, dan ini udah disampaikan oleh beberapa ahli IT. Memang website KPU yaitu penuh dengan algoritma, sehingga walaupun nanti di input sesuai dengan hasil
plano, maka dia akan berubah lagi di beberapa TPS lain. Jadi tidak heran ya jika suara Prabowo mencapai 58%. Jadi kita tidak bisa berpatokan ya kepada website KPU. Jadi memang harus berpatokan perhitungan manual. Jadi bisa-bisa memang pemilu ini 2 putaran ya. Kemarin saja ya kita lihat di website KPU ya, persentase suara masuk sekitar 17% masih menang Prabowo. Artinya kalau misalnya di sini di websitenya pengawalan dari tim Amin, persentase suara 17% di sini kelihatan di sini 2 putaran. Jadi tidak bisa dipastikan paslon 02 memenangkan Pilpres 1 putaran. Jadi pemilu 2024 ini dinilai oleh Profesor Denny Indrayana yang merupakan pakar hukum tata negara bahwa pemilu ini penuh dengan kecurangan secara TSM dan juga sangat brutal dan tidak bermoral. Setelah Anda menyaksikan pemilu ini, Anda punya keyakinan nggak bahwa ini kecurangannya TSM? Itu saja pertanyaan saya. TSM yes. Bahkan lebih kalau ada kata-kata lain barangkali ditambahkan lah, brutal, tidak bermoral, karena melanggar etika ya. Iya. Jadi TSM ini kan nanti dulu, sebentar dulu. Itu deh. Kepada Prof Iwan, jangan terpengaruh beliau. Ini sengketa Pilpres kan, kita bicara sengketa Pilpres. Kita nggak bilang Pilpres. Menurut Anda Pilpres 2024 ini kecurangannya TSM nggak? Iya. Saya kira tidak perlu jadi orang terlalu pintar untuk melihat itu adalah TSM. Berdasarkan undang-undang, kalau misalnya ada paslon TSM, ganjarannya diskualifikasi kan? Prosesnya di Bawaslu dan sanksinya diskualifikasi. Di MK memungkinkan untuk TSM diskualifikasi? Itu perdebatan. Jadi ada hakim yang mengatakan sekarang MK itu tidak ada istilah TSM karena TSM itu di Bawaslu. Tetapi kan ini kan mungkin penonton perlu dijelaskan sedikit ya. Bahwasanya sekarang ada sengketa proses di Bawaslu, ada sengketa hasil di Mahkamah Konstitusi. Dan secara undang-undang pemilu yang disebut dengan pelanggaran TSM, terstruktur, sistematis, masif itu prosesnya ada di Bawaslu. Bagaimana dengan MK? MK biasanya akan merefer ke Bawaslu. Secara teori harusnya kalau Bawaslunya kerja benar itu benar, tapi kalau ternyata ada hal-hal yang tidak diproses dengan baik di Bawaslu, MK harusnya lebih substantif masuk untuk mengecek itu, meskipun secara undang-undang TSM-nya memang forumnya di Bawaslu. Persoalannya adalah kalau di Bawaslu itu dibatasi 14 hari kerja. Dan kemungkinan ada juga proses kasasinya. Kalau seandainya katakanlah dikalahkan atau permohonannya dimenangkan, kan akan keluar keputusan KPU. Lalu keputusan KPU itu di-challenge ke MA sebagai tingkat terakhir. Dan kalau begitu saya pesimis, waktunya tidak akan catch up lagi sekarang ini. Karena itu yang saya dengar misalnya, mereka jumping up, tidak akan mempermasalahkan ini Bawaslu, percuma langsung ke Mahkamah Konstitusi. Tapi ke Iwan dulu lah, coba. Prof Iwan dulu cepat. Ya, saya kira proses pengajuan komplain kepada Bawaslu tetap harus dilakukan. Karena kalau tidak, saya khawatir nanti itu jadi amunisi untuk menolak gugatan di Mahkamah Konstitusi karena dianggap dulu tidak dilaporkan. Karena pengalaman kita yang dilaporkan saja itu belum tahu diproses oleh Bawaslu, karena Bawaslu ini punya persoalan menurut saya komposisinya. Kalau dulu itu selalu dimentahkan di tingkat bawah pasti 2:1. Kalau ada Bawaslunya yang committed pasti dia kalah voting dengan pihak kejaksaan dan kepolisian. Itu yang sudah dilaporkan. Apalagi kalau tidak dilaporkan waktu persidangan 2019 itu, kalau tidak salah saya, kalau hakim MK menanyakan apakah ini dilaporkan ketika di tingkat bawah, ketika di Bawaslu, kalau tidak kita dianggap tidak melalui prosedur yang, karena katanya MK bukan keranjang sampah yang kemudian semuanya harus dimasuk ke MK gitu. Bagaimana kalau sudah dilaporkan tetapi tidak diproses oleh Bawaslu? Itu kan banyak sekali itu laporan-laporan, dan secara teoritis Bawaslu tidak mungkin memprosesnya dan kemudian menyelesaikan laporan itu. Saya begini, ada 2 komentar saya untuk Bawaslu dan MK ini.
komentar teoritik saya sepakat dengan Profesor Iwan. Bagaimanapun tahapan-tahapan itu sebaiknya dilengkapi. Jadi kalau kita tidak lapor Bawaslu, maka mudah dipatahkan di Mahkamah Konstitusi. Ada baiknya itu dilakukan, sehingga tidak ada alasan Anda tidak lapor Bawaslu kok sekarang ke MK gitu kan. Tetapi itu tataran teoritik, tataran praktiknya kalau tadi Abang nanya, gimana kalau Bawaslunya tidak perform? Ya tentu kita bisa men-challenge-nya di Mahkamah Konstitusi dong, dasarnya ada dong. Dan saya mendengar beberapa hakim konstitusi juga punya pandangan, kalau ternyata Bawaslunya tidak melakukan tugas-tugasnya, tentu Mahkamah Konstitusi punya pintu untuk masuk, dan harus masuk menurut saya. Itu pada saat kita bicara teorinya, praktiknya saya dengan segala hormat kepada teman-teman di Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi yang tentu masih ada orang-orang yang punya idealisme. Saya termasuk yang agak tidak terlalu yakin bahwa prosesnya akan berjalan tanpa ada, ya sebagaimana kita tahu hukum kita lah. Yang paling tanpa ada intervensi, kalau menurut Prof. Jimli tanpa ada akal bulus dan akal fulus. Apa indikasi ada parameternya? Ya tentu melihat rekam jejak ya. Dan itu akal bulus dan akal fulus itu kapan ngomongnya? Dalam beberapa kesempatan. Beliau bilang sekarang hukum kita itu lebih banyak akal bulus dan akal fulusnya. Harusnya akal tulus. Saya sepakat. Mudah-mudahan sampai detik ini udah ngomong begitu. Jadi kemarin itu ada laporan dari Migrant-Care kecewa Bawaslu tolak laporan kecurangan pemilu. Ketika kita laporkan ini ke Bawaslu, ternyata surat kami tidak ditangkap, tidak diregistrasi. Dan ketika kami lakukan pertanyaan balik, kenapa laporan kami tidak sesuai syarat material mananya gitu. Maka petugas Bawaslu yang bertugas untuk mengirimkan surat ini hanya berpesan sangat normatif sekali. Silakan bersurat kepada Ketua Bawaslu. Dalam hal ini adalah Rahmat Bagja. Ini sekaligus laporan kami yang kami laporkan kembali kepada publik bahwa laporan kami telah ditolak oleh Bawaslu. Maka nomenklatur dari yang disampaikan oleh Presiden, laporkan saja ke Bawaslu, laporkan saja ke MK. Itu sangat-sangat mendiskreditkan kami, sangat-sangat juga mengecewakan karena itu tidak terakomodir dengan baik. Lalu untuk terakhir, kami ayo Bawaslu, kalau memang kalian adalah seorang pemantau pemilu yang kredibel dan memadai, kami dukung loh, masyarakat sipil sangat mendukung Bawaslu dalam pengusutan beberapa dugaan kecurangan pemilu. Jadi kita tidak heran jika Bawaslu seperti itu menolak laporan dari Migrant-Care, padahal masyarakat sipil di sini sangat peduli dengan kecurangan pemilu dan membantu Bawaslu memberikan fakta dan bukti tentang kecurangan pemilu, tetapi akhirnya ditolak, dan ini benar-benar sangat menyedihkan sekali. Jadi bisa saja seperti asumsi masyarakat kemarin ya, karena 1 hari sebelum hari H Jokowi menaikkan tunjangan Bawaslu. Jadi masyarakat awam bisa menilai bahwa supaya Bawaslu tidak bekerja secara profesional ya. Jadi laporan saja ditolak. Dan bahkan dari Ketua Majelis Pertimbangan P3 yaitu Roma Hurmuzi menyebut bahwa Pilpres ini benar-benar sangat brutal ya. Kalau ditebar suaranya nggak keluar 20.000. Itu kenyataan hari ini. Ada caleg-caleg teman-teman yang keluar 10 miliar itu suaranya nggak keluar 20.000. Bayangkan. Ada yang keluar 14 miliar untuk DPR RI, nggak jadi. Saya khawatir akan banyak sekali BPKB ataupun sertifikat tanah digadaikan setelah ini. Artinya lebih mahal dong ini ya, cost per unitnya. Cost per unitnya lebih mahal, jauh lebih mahal. Dan menurut saya ini brutal. Maka saya katakan pemilu kali ini adalah pemilu paling brutal. Banyak incumbent berguguran. Saya tadi dapat laporan misalnya Jambi, 4 dari 7 incumbent di Jambi tewas, nggak masuk lagi. Ya. Dan ini terjadi di mana-mana. Dan itu sangat saya sedihkan. Kenapa ini terjadi? Karena suara mengalami inflasi akibat penggelontoran bansos secara ugal-ugalan yang dilakukan hanya sesaat sebelum pemilu. Sehingga suara di tingkat pemilih itu untuk yang dibagikan caleg nggak ada harganya. Jadi memang bukan omon-omon ya kalau pemilu 2024 ini penuh dengan kecurangan. Dan ini terjadi sangat brutal sekali. Bahkan sudah didesain sejak awal. Jadi apa yang bisa kita harapkan ya dari penyelenggara pemilu 2024 ini, mulai KPU, Bawaslu,
Hanya satu lagi kepada MK. MK pun tidak ada harapan ya, tidak bisa diharap. Jadi benar ya kata pengamat-pengamat politik, jadi salah satu harapan adalah di DPR, yaitu menggunakan hak angketnya. Sudah banyak tokoh-tokoh masyarakat mulai dari tanggal 1 dan tanggal 6 Maret akan menduduki DPR supaya segera hak angket ini digunakan. Baik, silakan Anda beri pendapat dan komentar Anda. Kita akan ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.